kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Selamat datang di Reskes, Bapak Yanu Budi Larto, SSTP MM. Yuh, kok hafal banget ya Nah, namanya. hafal. Tapi Bapak Yanu ini usianya sama seperti kakak saya. Jadi panggilnya Pak, Om, Mas, atau bagaimana? Biar lebih akrab Om aja. Om, oke. Ya, sekarang kan yang lagi marak kan Om. Om, Ya, iya, berarti jadi lebih kayak lebih akrab ya, akrab ya. Om Yanu. Ini kasih saya panggil Om Yanu. Maaf loh. Iya, Pak. enggak apa-apa. Ya, biar lebih kelihatan lebih akrab. Iya, Om gitu, Yanu ya. Budi Larto. Iya. Om, gelarnya panjang sekali, SSTP MM. Ya, Hobi sekolah, Om? bukan hobi sih. Mungkin karena terpaksa aja. Oh, ya. terpaksa. Iya. Terpaksa ngikuti teman-teman. Nah, teman-temannya sekolah ya ikut Oh, sekolah. pada waktu itu lagi tren sekolah. Ya, lagi tren. Lagi Jadi bukan hobi, ya itu tadi. Temennya sekolah ikut sekolah. Oh. Temennya apa nanti ya ikut apa. SSTP itu gelar apa ya, Om? Kalau boleh tahu. SSTP itu gelar atau titel yang khusus lulusan dari STPDN. Wah. Jadi SSTP itu sarjana sains terapan pemerintahan yang ada cuma dikeluarkan oleh STPDN dengan diploma 4-nya. Dengan diploma. Ya, D4 jadi anunya. Luar biasa sekali. Berarti apa ya, bisa masuk ke sekolah STPDN juga luar biasa, keren. Ya, alhamdulillah mungkin takdir menuntunnya ke sana. Ya. Jadi kalau cita-cita dulu jadi dokter sebenarnya. Oh, jadi dokter. Iya. Tapi jadi kasih sekarang. Ya. Tapi sejak SMA sudah IPS akhirnya ya nggak bisa masuk kedokteran. Iya. Salah jurusan. Salah jurusan. Kalau cita-citanya jadi dokter, masuknya IPS. Akhirnya ya terjerumus tadi takdir ke STPDN. Terus lanjut magisternya Magister manajemen di Universitas Muhammadiyah Unmer Malang. Unmar Malang. Iya. Luar biasa. Sudah main ke Malang, Om? Sudah lama sekali nggak ke Malang ini. Sejak COVID ini nggak ke Malang lagi. Biasanya ya sering main-main ke Malang, touring-touring sama teman-teman ke Malang. Ya. Touring naik motor dong? Iya, naik motor lah. Touring masa naik. Keren, anak motor. Ternyata kasih pencegahan dan kesiapsiagaan kita ini adalah anak motor. Anak orang. Oh, anak orang. Iya benar. Kalau anak motor bentuknya ya, suka naik motor. Kan manusia, benar-benar. Om. Ya. Om ini kan sebagai kasih pencegahan dan kesiapsiagaan di BPBD Kota Madiun. Sudah berapa lama, Om, di BPBD? Alhamdulillah saya masuk di BPBD tepat 1 Januari 2020 yang lalu. Berarti hampir setahun, hampir ulang tahun. Wah, habis ini ulang tahun kita rayain bareng-bareng nih ya. Ya, setiap kan malam tahun baru pasti dirayain. Oh iya, benar sekali. Ya, setiap sebentar lagi tanggal kita 1 dirayain tahun pasti. Baruan. Ya. Jadi sudah hampir 1 tahun mengabdi di BPBD Kota Madiun yang sebelumnya di Kelurahan Kejuro. Oh, sebelumnya di Kelurahan Ya, Kejuro. Bisa diceritain nggak, Om, pertama kali masuk ke kantor ini? First impressionnya lihat kantor BPBD Kota Madiun itu apa? Beserta orang-orangnya. Jujur, pertama kali masuk ke sini itu memang masih asing dengan keberadaan kantor BPBD sendiri. Sewaktu saya di instansi yang lain itu memang masih asing. Jadi karena memang mungkin juga kantornya yang minggir ya. Oh iya. Kantornya yang minggir iya. Jadi kalau saya dulu berangkat ke kantor kan jarang lewat sini karena kan kantornya di kota sana. Jadi kan memang dari segi kantornya juga sudah minggir. Jadi agak asing. Untuk kesannya setelah masuk sini, alhamdulillah ternyata asik. Asik orang-orangnya. Iya, mengapa asik? Karena kerja di sini itu kerja yang penuh dengan kejutan. Nah, kejutan apa? Kejutan dari Tuhan. Wah, ini negatif atau positif ini kejutannya? Iya, jadi kerja di sini itu
makna kita bekerja sini kan melayani masyarakat. Setidaknya kita sebagai relawan. Kejadian-kejadian apa kan kita nggak bisa menebak, ya. merencanakan dan menjadwal. Jadi kerjaan yang dikasihkan ya yang ada di BPBD itu ya kerjaan yang dikasihkan oleh Tuhan. Benar. Ini ada rumah roboh misalnya. Ini ada banjir, ini ada pohon tumbang, kan nggak ada yang bisa rencanakan semua. Iya, jadi benar. Kerja di sini tuh kerja yang ya itu asik. Jadi setiap hari kita menunggu kejutan-kejutan dari Tuhan. Gusti Allah. Iya, jadi kalau pengen kerja yang asik ya masuk aja ke BPBD. Benar. Berarti buat yang lain kalau mau kerjanya asik masuk BPBD aja. Masuk BPBD. Orang-orangnya juga asik. Benar. Teman-teman relawan juga asik. Nanti setelah masuk ke sini pasti akan ngumpul dengan banyak-banyak teman-teman relawan yang lain, bukan cuma relawan BPBD aja, masih banyak ternyata relawan-relawan di luar itu yang sebelum masuk ke sini saya juga kurang mengenal komunitas mereka. Tapi setelah masuk ke sini bergabung dengan teman-teman ternyata ada banyak relawan yang tersebar di Kota Madiun ini. Iya. Orang-orang hebat di luar sana. Orang-orang hebat, iya. Jadi mereka bekerja tanpa ada pamrih apa, mereka sukarela, mereka intinya sama-sama bersama-sama untuk menolong manusia yang membutuhkan pertolongan. Nah, Om Yanu ini kan sebagai kasih pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah, sebenarnya tupoksinya kasih PK sendiri ini apa ya? Jadi secara garis besar aja, jadi kalau rinci nanti harus baca perda dulu. Jadi secara garis besarnya aja di tupoksi saya itu menyusun atau membuat kegiatan yang hubungannya atau tujuannya itu mencegah atau dalam artian prabencana sebelum terjadi bencana. Jadi kita membuat kegiatan maupun perencanaan yang hubungannya untuk mencegah atau sehubungan dengan sebelum terjadinya bencana. Jadi semacam juga mitigasi atau penyuluhan dan yang lain, pokoknya hubungannya sebelum terjadinya bencana. Nah, berarti cocok banget sama topik kita hari ini tentang mitigasi bencana banjir di musim hujan. Mungkin kalau Kota Madiun sendiri ini ya, bukan banjir, tapi lebih sering disebut apa ya, Om? Kalau di Kota Madiun itu banjir mungkin banjir skala kecil lah, jadi kan gitu. Jadi kalau menurut saya banjir yang bukan hanya di Kota Madiun, jadi banjir itu kalau menurut saya bisa disebabkan oleh 3 faktor. Ya, apa aja, jadi faktor alam yang paling menentukan, nomor 1 faktor alam, keduanya faktor infrastrukturnya sendiri, yang ketiga faktor dari manusia sendiri, manusia itu. Jadi alam sebagai faktor yang paling menentukan itu kan kalau curah hujannya tinggi, itu kan intensitas tinggi, jadi bisa menyebabkan banjir. Yang kedua infrastruktur, infrastrukturnya kalau bagus ya mungkin tidak terlalu berdampak pada lingkungan atau wilayah. Ya, jadi kalau infrastrukturnya sungainya bagus, sungainya bersih. Nah itu bisa mengurangi dari dampak banjir tadi. Yang ketiga faktor dari manusia itu sendiri. Kita lihat bukan di Kota Madiun, hampir di seluruh Indonesia sungai itu nggak ada yang bersih, maksudnya banyak sungai berubah fungsi menjadi tempat sampah. Jadi memang mungkin budaya orang Indonesia masyarakat Indonesia yang pelan-pelan perlu dirubah agar tidak membuang sampah di sungai, lebih mencintai alam lagi biar musibah itu tidak terjadi di negara kita. Kalau di Kota Madiun sendiri yang paling sering ada kejadian banjir kecil itu tadi, Om, itu di mana biasanya? Kalau banjir itu mungkin di sekitar aliran sungai Kalipiring yang sering terjadi genangan banjir. Jadi Kalipiring itu yang berasal dari Dungus ya, Dungus. Jadi mungkin kalau di sini di Kota Madiun
tidak hujan, tapi mungkin di atas sana di Dungus itu mungkin hujan deras ya, mungkin bisa menyebabkan di Kota Madiun juga banjir juga. Begitu juga sebaliknya, walaupun di sini banjir hujan deras, tapi yang di Dungus itu enggak hujan ya, kemungkinan banjir juga kecil. Jadi kita lebih banyak ke banjir kiriman sebenarnya. Dan alhamdulillah di sepanjang aliran sungai Kali Piring itu sudah dibangun tanggul ya. Jadi jadi alhamdulillah sejak ada tanggul itu sangat-sangat mengurangi terjadinya intensitas banjir yang ada di Kota Madiun. Nah, terus upaya dari kasih pencegahan dan kesiapsiagaan sendiri menghadapi tadi genangan banjir itu selain adanya tanggul itu ke masyarakat itu apalagi upayanya? Iya. Jadi dari kita dari BPBD mungkin bersama-sama dengan PSDA, Dinas PU bersama dengan masyarakat secara berkala, secara rutin kita membersihkan aliran sungai sepanjang Kali Piring itu, di mana kita ketahui memang banyak sampah, bukan cuma sampah plastik dan sampah dari manusia, jadi mungkin juga ada sampah yang dari bambrongan itu yang hanyut karena banjir itu nyangkut di jembatan, di dam. Jadi mungkin upaya kita untuk mengurangi itu kita secara berkala membersihkan sampah-sampah itu. Nah, terus caranya sendiri membersihkan gimana, Om? Pakai tangan kosong atau gimana? Untuk cara membersihkannya sendiri, jadi ada 2 atau 3 titik yang sering mendapatkan prioritas dari kita untuk kita bersihkan. Jadi ada titik yang bisa menggunakan alat berat, ada juga titik-titik yang tidak bisa menggunakan alat berat karena faktornya alat berat tidak bisa masuk ke daerah itu, ke sungai itu. Jadi untuk yang tidak bisa menggunakan alat berat ya kita secara manual bersama-sama bergotong royong ya kita membersihkan dengan berarti masuk ke sungai. Iya, kita masuk ke sungai, kita terjun ke sungai. Sungai kita ambil satu-satu karena kalau bambungan besar itu kan ditarik tenaga manusia nggak bisa ya. Jadi kita ambil satu-satu kita potong. Luar biasa sekali. Iya, kalau nggak bisa sehari, 2 hari, bahkan sampai seminggu lebih kita pernah masuk di sungai itu untuk membersihkan. Kecuali kalau mungkin yang bisa dijangkau dengan alat berat, kita menggunakan alat berat bersama-sama dengan dinas instansi yang lain. Wah, jadi luar biasa sekali upaya pemerintah untuk mencegah banjir ini sebenarnya. Ya, alhamdulillah dengan bekerja sama dengan kita turun bersama-sama dengan teman-teman, dengan relawan, dengan masyarakat, ya dijalannya dengan asik tadi ya akhirnya pekerjaan itu nggak terasa berat ya. Jadi malah ya dianggap aja kita berenang di situ. Enjoy ya, berenang-renang di air. Bedanya airnya keruh. Keruh itu kan tinggal pemikiran kita aja. Kalau kita melihatnya bening ya nggak masalah. Mindset itu tadi ya. Iya. Jadi yang penting enjoy tadi. Jadi kita nikmati aja bersama-sama teman-teman. Ya itulah yang penting, kebersamaan itu yang bisa membuat kita jadi enjoy. Oke. Jadi luar biasa sekali ternyata. Terus Om mau tanya lagi. Nah, untuk mendeteksi banjir sendiri Om, ada nggak sih alat modern? Untuk mendeteksi banjir kita ada di seluruh wilayah Kota Madiun itu ada 4 EWS, Early Warning System. Jadi di sepanjang sungai Kali Piring itu ada 3, di sungai besar Bengawan Solo itu ada 2, jadi 5 kalau nggak salah. Jadi EWS tadi merupakan suatu alat yang fungsinya atau tujuannya untuk mendeteksi terjadinya banjir. Jadi di situ ada ukuran-ukuran alatnya. Jadi nanti kalau
Untuk mengukur debitnya. Ya, debitnya itu mencapai garis tertentu, itu alarmnya, lampunya akan menyala dan apa ya, ada bunyinya juga yang ya cukup keras, bunyi WS itu mungkin hampir 500 meter terdengar itu. Nah, untuk masyarakat sendiri apakah tahu cara membaca alat tersebut juga? Untuk masyarakat di sekitar yang sering ya, di sekitar Sungai Kalipiring itu sudah paham dan sudah terbiasa. Maksudnya walaupun debitnya air itu naik, alarm sudah berbunyi, mereka masih bisa, maksudnya nggak gupoh gitu. Jadi biasa ya, nggak panik. Jadi mungkin mereka hanya menyiapkan atau mempersiapkan apa ya, maksudnya barang-barang mereka ditempatkan di tempat yang lebih atas, atau biar walaupun nanti ada genangan air itu nggak basah, jadi mungkin ditaruh di atas meja atau yang lain. Jadi masyarakat Kota Madiun yang sepanjang aliran itu sudah secara naluri ya, itu sudah terbiasa. Jadi kalau walaupun alarm sudah berbunyi itu mereka masih nggak panik. Jadi sudah dari mungkin dari nenek, dari orang tua itu sudah paham. Jadi seperti itu. Walaupun keadaan seperti itu, walaupun masyarakatnya tidak panik, tetapi tetap kita dari tim BPBD tetap turun ke lapangan selama alarm itu belum mati. Jadi kita terus hujan deras, walaupun hujan deras, walaupun yang terjadi apapun, kita pasti turun ke lapangan untuk mengecek kondisi debit sungai yang ada di Kalipiring. Wah, nggak peduli malam, nggak peduli siang, nggak peduli pagi. Luar biasa. Ya, kita standby di sana. Terus Om, alat itu EWS itu sudah ada dari tahun berapa? Kalau EWS-nya sendiri mungkin sudah ada 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi ya saya masuk ke sini, alat itu alhamdulillah sudah terpasang semua. Jadi sudah ada alatnya itu, kita tinggal memeliharaan aja. Jadi untuk mungkin mengganti akinya, walaupun ada solar cell-nya, tapi tetap kita cek akinya berfungsi atau tidak. Begitu. Ya. Oke Om, jadi ternyata luar biasa sekali dari masyarakatnya sendiri sudah tahu bagaimana cara kerjanya. Jadi mereka juga nggak panik ketika ada bunyi sirine dari alat EWS tersebut, dan juga dari pemerintahnya juga terus mengontrol. Seperti itu kan Om? Selalu mengontrol. Oke, kita iklan sebentar Om. Kita mau ngicipin teh Yangi ini karena hari ini kita ada teh fresh drink, Yangi drink ini. Teh yang hari ini ada varian rasanya macam-macam Om. Jadi kita coba setelah iklan berikut ini. Oke? Yangi Fresh Drink, teh Yangi aneka rasa buah, paduan seimbang teh lokal asli Madiun dan rasa manis varian buah yang pas, tanpa bahan pengawet, segarnya luar biasa. Yuk buruan pesan, hubungi nomor 081259425539 atau DM Instagram Yangi Drink. Wilayah Kota Madiun free ongkir loh. Nah, jadi sudah nyobain teh Yangi ya Om, enak ya ternyata. Seger, alhamdulillah seger. Kita ngobrol panjang lebar jadi nggak kering tenggorokan, seger banget. Nah Om, mau tanya lagi, berbicara tentang banjir dan juga bencana tadi. Selain banjir, bencana apa lagi Om yang ada di Kota Madiun di musim penghujan? Untuk bencana di Kota Madiun, mungkin yang selain banjir, jadi yang mungkin bisa terjadi di Kota Madiun itu mungkin angin puting beliung ya, mungkin angin kencang. Jadi kalau longsor, kita nggak punya pegunungan, jadi mungkin juga kebakaran, bencana kebakaran itu karena wilayah kita di Kota Madiun ini sangat padat penduduknya, jadi
sangat mungkin terjadi bencana kebakaran itu. Dan ya tadi kalau angin puting beliung itu hampir seluruh wilayah Indonesia itu berpotensi karena memang kita di garis khatulistiwa. Jadi potensi angin puting beliung itu bisa menjadi salah satu bencana yang mungkin bisa terjadi di Kota Madiun. Dikhawatirkan gitu ya terjadi. Ya. Terus Om, strategi yang disiapkan BPBD sendiri Om untuk mencegah terjadinya bencana-bencana tersebut itu apa aja Om? Untuk BPBD Kota Madiun, kita selain turun ke lapangan secara kita melaksanakan tugas kita. Jadi selain itu kita juga mengedukasi masyarakat Kota Madiun tentang kebencanaan. Jadi terkait dengan potensi-potensi bencana apa yang mungkin bisa terjadi di Kota Madiun, maupun bagaimana kalau seandainya bencana itu terjadi di Kota Madiun. Jadi kita dari kita bersama teman-teman relawan BPBD melakukan penyuluhan ke masyarakat maupun ke adik-adik kita yang masih di SMP, SMA. Jadi kita kita masuk ke sekolahan mereka, kita masuk ke komunitas untuk memberikan penyuluhan, memberikan pengetahuan terkait dengan kebencanaan tadi. Alhamdulillah respon dari masyarakat maupun dari teman adik-adik siswa sekolah itu sangat antusias. Bahkan ada wacana dari dinas pendidikan atau salah satu sekolah itu akan memberikan dimasukkan dalam kurikulum seperti itu. Iya, jadi memang untuk negara-negara yang maju, contohnya Jepang itu sudah ada bencana itu masuk di dalam kurikulum. Iya, jadi memang karena memang bencana di Jepang itu bencana gempa itu hampir setiap hari terjadi bencana, terjadi gempa kalau Jepang itu. Ya, jadi mungkin untuk Kota Madiun kalau memang tidak bisa dijadikan pelajaran wajib, mungkin bisa di ekskul atau seperti itu. Ya, jadi nanti bisa dimasukkan di pelajaran tambahan ataupun di pramuka juga bisa. Ternyata KSIPK kita keren banget ya, idenya itu luar biasa gitu loh, sampai masuk ke kurikulum ekskul juga. Nggak kepikiran Om? Tadi mimpi malam sih. Iya, tadi malam mimpi. Mimpinya pas berarti. Pas ya. Iya. Pas tahu mau diwawancara. Mau diwawancarai pas mimpi. Wah. Sudah ada sudah ada Wangsit. Koneksi ya, wasitnya sudah ada. Jadi ya, saya juga nggak sadar sebenarnya ini. Oh, enggak. Iya. Dirasuki. Iya, ini sebenarnya juga nggak sadar. Jadi saya bicara dengan Om Yanu atau siapa? Om Budi. Iya. Ya. Nah, Om, di tahun 2020 ini pandemi kan ada di seluruh dunia, Indonesia bahkan Kota Madiun. Untuk proses sosialisasi apakah cukup terhambat atau bagaimana Om, bisa diceritakan? Kalau untuk masa pandemi ini memang kita akui bukan cuma bukan cuma kita aja. Maksudnya proses penyuluhan kita kepada masyarakat maupun siswa itu sangat-sangat terganggu. Jadi bahkan dunia pendidikan pun saat ini kan agak terganggu ya dengan pandemi ini. Jadi kita juga ikut protokol kesehatan seperti dunia pendidikan saat ini. Jadi kita menyampaikan penyuluhan kepada adik-adik kita di siswa SMP dan SMP SMA itu kita menggunakan daring. Jadi virtual ya, virtual. Jadi kita enggak tatap muka. Jadi sesuai dengan prokesnya kita enggak tatap muka. Jadi memang kita akui bersama. Jadi memang sebenarnya metode ini kurang asik. Yeah. Karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman
ataupun ya adik-adik kita yang di sekolahan. Jadi kalaupun ada tanya jawab sebenarnya nggak bisa langsung kita jawab dengan praktek. Kalau kita ketemu mungkin begitu ada pertanyaan kita praktekkan enak itu. Jadi nggak monoton. Seperti kalau ini kita akui ya terhambat. Tapi ya alhamdulillah kegiatan kita selama 2020 kemarin itu terkait dengan penyuluhan itu bisa berjalan dengan lancar, dan juga alhamdulillah mendapat tanggapan yang antusias dari dunia pendidikan yang ada di Kota Madiun. Jadi ya itu tadi, kita untuk tahun 2021 rencananya gimana? Kita rencanakan lagi ya, semoga kalau memang pandemi ini sudah berkurang, kita bisa tatap muka praktek langsung. Tapi kan ya kita lihat dulu. Jadi nanti semoga pandemi ini juga segera berakhir, itu doa kita bersama. Amin. Semoga ya Om ya, pandemi ini segera berakhir sehingga semua kegiatan itu pemerintahan, pendidikan, ekonomi stabil lagi, berjalan lancar. Bisa berjalan normal kembali. Nah, Om, mau tanya lagi. Selama ini BPBD itu kerjanya sendiri atau dibantu dengan OPD lain sih Om dalam menanggulangi bencana? Untuk penanggulangan bencana kita pasti kita memang harus bersinergi dengan unit kerja atau OPD yang lain. Jadi secara leading memang di kita, secara koordinator lah di kita, tapi kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Seumpamanya ada pohon roboh. Nah, di pohon itu kan Pak, mungkin ada kabel listrik, ada kabel telkom, dan ada yang lain. Nah, itu kalau memang ada pohon roboh dan ada kabel-kabel yang menyangkut di situ, kan kita harus berkoordinasi dengan teman-teman dari Telkom, mungkin teman-teman dari PLN untuk mengevakuasi kabelnya itu dulu ya, karena takutnya kabelnya itu masih ada aliran listriknya kan, itu juga akan bisa kebakaran ya Om ya. Kebakaran itu juga bisa mencelakai kita. Iya, itu kan bisa ada aliran setrumnya kan, nanti bisa kena kita. Dan juga mungkin masyarakat juga berperan dalam hal penanganan bencana, karena kan pasti laporan itu kan berawalnya dari warga yang terdampak pastinya. Jadi BPBD secara tupoksi, secara tugas ya berkoordinasi, bersinergi dengan unit kerja yang lain. Nah Om, kalau sepanjang tahun 2020 ini Om sendiri sebagai kasih, mungkin orang lain melihatnya beda lagi, tapi kan Om berada di BPBD sendiri. Nah, melihat kinerja yang dilakukan BPBD selama tahun 2020 ini sudah maksimal atau belum? Untuk kinerja teman-teman di BPBD Kota Madiun, menurut pandangan saya, ini pandangan saya sebagai yang masuk di dalam kantor BPBD ya. Jadi untuk kinerja teman-teman itu sudah kalau ada ukuran di atasnya maksimal, ya di atasnya maksimal, karena mereka bekerja di atas ukuran jam kerja. Ya jam kerja yang masih di ukuran normal. Di ukuran normal. Jadi mereka bekerja ditambah lagi ada pandemi ini, jadi ya selain harus bekerja untuk orang lain, kita juga harus memikirkan diri kita juga sendiri, karena pada masa seperti ini juga kita tidak bisa dengan leluasa, dengan normal melakukan pekerjaan kita. Jadi sudah, kalau ditanya sudah maksimal, sudah di atasnya maksimal. Sudah di atasnya jadi dengan ini sebenarnya saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman relawan itu yang sudah bekerja tetap memikirkan diri sendiri, tapi masih mempunyai semangat untuk menolong orang lain. Itu jadi semangat mereka perlu kita apresiasi untuk itu. Nah Om, mau tahu juga dong tentang keluarga Om. Nah,
sebagai kasih PK pasti banyak waktu yang juga dicurahkan untuk lebih ke pekerjaan di BPBD daripada untuk keluarga. Nah, tanggapan keluarga sendiri tentang tugas Om sekarang sebagai kasih di BPBD ini gimana Om? Secara tugas, secara waktu memang ya memang tersita lah. Jadi untuk tanggapan keluarga sendiri awalnya juga mereka protes dan kok nggak sama dengan orang lain, ya pasti itu pegawai yang lain kan seperti itu awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, terus juga mereka bisa melihat pekerjaan kita, juga tahu pekerjaan kita seperti apa. Luar biasa, iya, itu akhirnya ya mereka bisa, istri maupun anak pelan-pelan bisa menyadari itu, bahwa memang waktu untuk bersama, waktu untuk berkumpul itu sedikit berkurang. Tapi dengan berkurangnya waktu itu ya kualitas bertemunya itu justru berkualitas kita tingkatkan kualitas bertemunya itu. Jadi mungkin sebenarnya bukan istri yang protes, yang terlalu protes itu, jadi mungkin anak-anak, karena waktu mereka bermain dengan itu berkurang. Jadi tidak seperti mungkin sebelum saya di BPBD. Ya, betul. Nah, Om, ketika berada di BPBD sendiri ada sedikit penyesalan nggak sih Om? Kan yaitu dari kualitas bertemu keluarga juga berkurang, waktu juga sangat menyita waktu di luar jam kerja karena harus juga siap siaga seperti relawan yang lainnya kan. Kalau menyesal itu tidak ada kata menyesal. Jadi kita sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah Kota Madiun itu ya kita harus siap ditempatkan dimanapun kita, mau di instansi A, mau di B, mau di C, itu kita harus siap. Jadi kalau kita menyesal di suatu kantor atau instansi itu kita berarti menyesal menjadi seorang ASN. Iya, jadi kalau kita sudah berniat menjadi ASN harus siap di sana, di sini, di siap, karena itu tugas memang sudah menjadi keinginan kita waktu kita menjadi ASN, ya harus siap dimanapun untuk menyesal atau enggaknya. Jadi dan alhamdulillahnya masuk di BPBD seperti yang tadi saya sebutkan di awal-awal tadi. Jadi asik di sini. Jadi gitu loh. Jadi kalau memang jadi kalau mungkin ada orang atau anggapan BPBD itu gini, masuklah ke sini biar tahu asiknya bekerja di BPBD Kota Madiun ini. Saya juga merasakan asik banget, nggak terasa bekerja di sini tuh nggak terasa seharian udah berjalan gitu loh Om, waktunya udah pulang. Jadi capeknya kerja itu bisa hilang kita berkumpul-kumpul di kantor di BPBD ini. Jadi ya tadi sangat tidak menyesal dengan artian Jawa itu, dan malah bersyukur bisa bekerja di sini. Ya tadi seperti tadi jenengan saya utarakan di awal-awal. Jadi bekerja di sini itu adalah bekerja yang penuh dengan kejutan dari Allah tadi. Jadi ya semoga apa yang kita kerjakan semua di sini bersama teman-teman itu menjadi ladang pahala bagi kita. Iya, jadi ya dengan keikhlasan kita semoga selain memang kita sudah digaji, dengan keikhlasan kita semoga ada barokah dari Allah yang dikasihkan ke kita. Mungkin tidak ke kita, mungkin ke keluarga kita, mungkin ke saudara-saudara kita. Saya berasa kultum loh Om. Wah, dapat siraman rohani. Terima kasih. Sedikit ada jenggotnya. Oh iya. Iya. Benar. Sudah menunjukkan apa ada cita-cita Om ke arah sana. Jadi Ustadz mungkin. Bukan Ustadz. Apa ya?
yang memberikan semangat itu apa? Apa? Cheerleader. Jadi Ya pokoknya itu ya Om ya. iya. Yang ingin jadi apa memberi semangat buat orang-orang semuanya. Nah Om, biasanya kalau di kantor menghabiskan waktu dengan rekan-rekan semuanya, itu kegiatan apa yang dilakukan Om kalau istirahat? Kalau kita berkumpul dengan teman-teman itu tidak jauh-jauh, yang kita bicarakan itu ya seputar pekerjaan kita sih sebenarnya. Karena pekerjaan di BPBD ini kan luas. Jadi ada kejadian A itu bisa menjadi topik pembahasan. Besok lagi ada kejadian baru, ada kejadian lagi. Jadi pembahasan itu tidak lepas dari tupoksi kerja kita sebenarnya, tapi pasti selalu ada yang baru karena setiap hari tadi penuh dengan kejutan-kejutan dari Allah tadi. Jadi itu suatu pembahasan, mungkin evaluasi, mungkin kalau ada kejadian seperti ini, langkah kita seperti ini, belajar dari pengalaman yang lalu. Jadi sharing ya justru ya. Sharing. Jadi antara kita yang di kantor mungkin dengan yang di lapangan bisa sharing, bisa bersinergi. Jadi waktu berkumpul ya tapi dengan bahasa yang bercanda. Jadi enggak kaku, enggak serius paneng gitu ya Om ya. Sambil ngopi dan yang paling penting dengan kopi. Emang orang BPBD ini semuanya hobi ngopi. Ya, karena itu yang menyatukan kita. Oh, kopi itu tadi. Dan 3M Om. Apa itu? 3M. Makan. Tahu. Makan. Tapi makan bukan makan masker loh ya. Oh iya, makan. Itu adalah tagline-nya BPBD saat ini untuk menyemangati ya Om ya. Untuk menyemangati juga dan untuk suasana pandemi sekarang ini kan memang cocok gitu. Untuk meningkatkan imun yang utama itu. Harusnya kita makan semua yang apa yang diinginkan boleh dimakan untuk menguatkan imun. Betul. Jadi ya biar pikiran juga fresh ya makan bener, bahagia, ngopi. Nah Om, pertanyaan terakhir, karena sepertinya anak Om ini sudah rindu kehadiran Om di rumah. Biar nggak lama-lama, pertanyaan terakhir, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Om apa? Satu hal yang penting, satu hal yang mungkin harus kita pegang bersama-sama. Jadi untuk kita semua, bukan cuma Madiun, masyarakat Madiun, mungkin masyarakat Indonesia dan dunia, cintailah alam, maka alam akan mencintai kita. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita. Jadi mari kita bersama-sama mencintai dan menjaga alam ini. Jadi itu yang utama sebenarnya itu. Jadi untuk masyarakat Kota Madiun, mari bersama-sama kita kembali mencintai alam kita. Luar biasa sekali. Saya dapat banyak sekali pelajaran, mulai dari pelajaran keikhlasan, tanggung jawab, keluarga, bahkan tentang kultum. Tadi saya juga mendapatkan siraman rohani sedikit. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Om Yanu Budilarto yang hobinya sekolah, karena pada saat itu tren katanya. Tren sekolah ya. Tren sekolah, jadi beliau ini sangat suka sekolah. Oke, terima kasih atas kehadirannya Om. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di Rescast dengan topik yang lebih asik. Kita tunggu jadwalnya. Seru, oke Om. Say bye-bye dulu ke kamera. Bye-bye, terima kasih semuanya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Hey, hey, hey Indonesia, siapkan diri kita. Nah, kira-kira strategi apa yang telah disiapkan BPBD Kota Madiun untuk mengantisipasi bencana di musim penghujan ini? Mulai dari diri. Jadi, strateginya adalah agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya.